Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Julio Sony Kurnia dari Room 8 ingin mempresentasikan sebuah materi berupa promotion dari target marketing. Oke, yang pertama promotion. Apa itu promotion? Apa itu promosi tepatnya? Oke, promosi itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan sebuah produk dan jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Jadi itu promosi itu cuma simple itu. Ya ibaratnya itu promosi itu hanya untuk kita tuh cuma menawarkan berupa jasa atau barang gitu kan, supaya konsumen itu tertarik dengan apa yang kita promosikan kan, seperti itu ya. Oke, terus promosi ini yaitu menggabungkan komunikasi apapun antara bisnis dan pelanggan potensial, seperti periklanan yang merupakan salah satu cara bisnis yang membuat publisitas selain penawaran khusus, sponsorship, dan hubungan masyarakat. Nah, ada beberapa istilah dari promosi ini, yaitu seperti diskon, momentum, special offers, giveaway, endorsement, sales canvassing, direct mailing, atau sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan promosi ini dalam target pemasaran ya? Ada beberapa, yaitu seperti advertising atau periklanan, yang dimana advertising periklanan ini sangat membutuhkan sejumlah biaya, namun bisa melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-lembaga, atau individu-individu. Nah, sedangkan yang kedua ada yang diterapkan melalui personal selling atau penjualan tatap muka. Nah, personal selling ini merupakan sarana promosi dengan penjualan yang menimbulkan suatu transaksi jual beli, yang dimana suatu calon pembeli ini akan berminat terhadap apa yang diinginkannya, atau enggak barang-barang tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Terus yang ketiga ada sales promotion, promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini merupakan penghubung antara periklanan dengan personal selling, yang dimana penjualan ini bersifat fleksibel, yang artinya dapat dilakukan setiap saat dengan biaya yang tersedia saja. Nah, terus yang terakhir adalah publikasi atau publicity. Nah, publicity ini merupakan info mengenai barang atau produksi yang disebar luaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya. Jadi publikasi itu cuma kita hanya menginfokan atau enggak memberikan detail-detail barang tersebut yang disebar luaskan melalui media apapun, namun itu tidak menggunakan biaya sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini bagaimana cara mengukur promosi ini di studi kelayakan bisnis? Ada beberapa yang digunakan dalam ada beberapa cara yang digunakan untuk mengukur ini semua. Nah, yang pertama yaitu memperkirakan anggaran promosi, seperti the affordable method. Nah, ini caranya yaitu menentukan anggaran promosinya atas dasar kemampuan perusahaan menurut pendapat para perencanaan promosi. Jadi, anggaran promosi itu ditentukan terlebih dahulu. Nah, tapi itu didasari atas kemampuan perusahaan, yang dimana kemampuan perusahaan ini pendapatannya dapat direncanakan sesuai dengan perencanaan promosi, seperti itu. Nah, yang kedua ada the percentage of sales method. Nah, the percentage of sales method ini yaitu tujuannya untuk menentukan anggaran promosi dengan cara menentukan persentase tertentu atas penjualan. Jadi, untuk menentukan anggaran promosi dari sebuah produk yang kita produksi itu, nah, kita bisa menentukan dengan cara presentasi tertentu. Nah, saat melakukan penjualan. Nah, yang ketiga ada competitive parity method, yang dimana menentukan anggaran promosi atas dasar biaya promosi pesaing. Jadi metode ini ya dengan cara menentukan anggaran promosi terhadap sebuah produk. Nah, ini harus disesuaikan atau berdasarkan biaya promosi dari produk-produk pesaing. Oke, seperti itu ya. Terus yang keempat ada the objective and text method, yang dimana
Perencanaan promosi ini mendefinisikan tujuan tertentu dan menentukan tugas-tugas yang harus dijalankan sebelum menentukan angka promosi. Jadi, the objective dan test method ini merupakan suatu target saja sebenarnya, yang dimana target ini juga harus dijalankan sebelum kita menentukan anggaran promosi pada sebuah produk. Jadi produk tersebut itu memiliki target terlebih dahulu supaya anggaran promosi ini bisa dibentuk. Nah, seperti itu ya kurang lebih jelasnya. Nah, terus yang ke berapa ini? Kelima ya. Yang kelima itu yaitu mengalokasikan anggaran kepada tiap-tiap alat promosi. Nah, tiap-tiap alat promosi ini faktornya mempengaruhi beberapa jenis promosi. Yang pertama, jenis pasar produk. Yang kedua, strategi mendorong dan menarik yang kedua, strategi mendorong dan menarik. Yang ketiga, kesiapan pembeli. Dan yang terakhir, daur usia produk. Terus ya dan sebagainya. Ada juga yang mengikuti perkembangan pasar juga. Mengikuti perkembangan pasar ini dalam arti kita menyesuaikan dengan pasar-pasar lainnya, perkembangan pasar lainnya dalam berbagai aspek manapun ya, mungkin dari metodenya, dari segi kualitasnya, atau dari persentase produk yang akan dipromosikan tersebut, ibaratnya tingkatannya gitu ya. Nah, oke. Dan yang terakhir, semua komunikasi harus dikelola dan dikoordinasikan secara konsisten, tepat waktu, dan efektivitas biaya. Jadi semua yang kita promosikan ini itu kan ibaratnya ada transaksi jual beli yang dimana ketemu antara pembeli dan produsen dengan konsumen, yang dimana produsen ini memberikan suatu promosi kepada konsumen tersebut supaya tertarik dan harus disesuaikan dengan waktu yang tepat dan efektivitas, dan harus konsisten supaya akan tercipta suatu efektivitas, suatu biaya yang tersolid. Nah, itu jelas seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh bisnis. Nah, mungkin saya ambil dari perwakilan saja ya, dari saya sendiri, yaitu franchise. Nah, promosi ini simpel sekali kok dari saya. Kalau dari saya itu kan saya itu cuma hanya franchise sebuah sandwich. Nah, kalau silsilah franchise itu ya tahu sendiri, kita bisa membeli suatu produk dari orang lain dan kita menjualkannya dengan produk yang kita ambil itu franchise. Nah, sebenarnya kalau dari awal suatu bisnis itu ya, kalau memang ingin rame atau nggak ingin laku pasaran, ya ada beberapa yang bisa saya ambil contoh, seperti membuat suatu website atau enggak media information seperti Instagram, yang dimana aku bisa membuat channelnya di Instagram tersebut, lalu bisa memberikan harga diskon jika memfollow Instagram tersebut. Ataupun saya juga bisa dengan menjual dua produk, tetapi nanti akan mendapatkan gratis satu produk lagi ya, seperti buy two get one. Nah, seperti itu ya. Ya, ini mungkin sekian dari saya atas presentasi dari saya Harun 8 ini, perwakilannya ya. Jadi mohon maaf mungkin jika ada salah kata atau mungkin ada bahasa yang sulit dipahami dari sekian ini ya, sebelumnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.